bikin kopi. Mantep, saya mah heureuy. Heureuy. Sanajan kudu meuli ge saya mah hayangan nu aya esan. Gitu aja. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum, dan kali ini kita mau review satu unit Avanza termurah. Enggak, bukan termurah, terminimalis gitu. Karena kalau murah dan mahal itu relatif. Penasaran nggak? Stay tune. Oke guys, tadi kan gue udah sebutin ini adalah Avanza E manual, which is itu adalah Avanza tipe gue nggak ngomong murah, terminimalis gitu. Kenapa gue bilang minimalis? Karena memang banyak beberapa fitur yang lebih minimalis dibandingin tipe di atasnya, yaitu tipe G. Tapi bagaimanapun juga ini tetap Avanza yang model terbaru, dan ini tahun 2022 ya. Ini kita review di tahun 2022 nih, sekarang maksudnya, yang harganya itu sama yang lama, selisihnya sekitar 22 juta. Yang lama itu 206, yang ini 228. Jadi dengan harga segitu harusnya kita nggak bisa bilang ini mobil murah. Sekarang kita langsung ke bagian depannya dulu nih. Bagian depannya ya gua nggak usah jelasin banyak-banyak lah ya, pasti sama. Perbedaannya aja, kalau lampunya sendiri, nggak sendiri sih, dia berdua sebelah kiri kanan ya. Kalau lampunya dia udah full semuanya main LED gitu, ininya LED multi reflektor, terus lampu sennya juga. Di sini ada lampu senjanya di sini ya. Dan kalau sennya hidup, lampu senjanya mati. Dia tuh kayak ngerti gitu. Itu kita mati yuk gitu. Enggak. Itu biar lebih keren aja. Karena kalau dari jauh secara visibilitas itu tuh jadi lampu sen yang kecil yang berpendar warna kuning itu akan terlihat lebih fokus ketika lampu yang lainnya agak meredup. Itu keren, itu konsep dulu tuh dipakai di mobil-mobil Eropa atau Amerika gitu, dan sekarang mobil-mobil Jepang udah pakai konsep kayak begitu. Sepele tapi penting. Lalu ke bagian bawah, tadi yang gue bilang ini tipe yang minimalis karena nggak dipasangin fog lamp. Bukan karena pelit ya nggak dipasangin fog lamp, tapi ini Avanza coba mempertahankan ciri khas dari tipe E. Alasan yang win-win solution ya. Pasti banyak yang ngebully gue di sini. Terus ke bagian tengahnya, nah di sininya nih tetap dia tuh sekarang udah nggak pakai konsep yang krum-kruman gitu ya. Pakainya yang model-model gini nih, black glossy, yang black glossy begini nih. Krumnya cuma di bagian logonya aja, dan ini menurut gua keren. Nah di sini grillnya tuh dia konsepnya Kinemaster, Kinlook. Dan karena ini warna hitam, jadi gradasi warnanya sekali lagi nggak kelihatan. Itu alasannya kenapa gue sekali lagi mau bilang kalau gue nggak suka mobil warna hitam. Walaupun si Indra sempat komplain kan mobil lu hitam. Terus udah ya, bagian sini sih udah. Sekarang kita lihat mesinnya ya. Well, ini adalah bagian mesinnya, ruang mesin, dapur pacu. Kita lihat dari bagian atas dulu. Tadi sesuai dengan apa yang gue bilang tadi di awal, bahwa ini mobil adalah mobil minimalis karena emang nggak dipasangin peredam. Ini karena minimalis, bukan karena pelit ya. Terus dia belum dicat gitu, masih pakai cat dasar. Ke bagian engine-nya dia ada pakai mesin 1300 cc. Jadi perbedaan sama yang di atasnya tipe G. Tipe G itu semuanya 1500, dan kalau mau cari yang 1300 itu hanya ada di tipe E. Ini yang manual. Jadi dulu nih guys, untuk tipe E maksudnya Avanza yang model baru ini, klaimnya tuh katanya ada yang bilang manual semua, tapi makin kesini ternyata gue dapat info juga ada juga yang CVT, tapi keberadaannya masih misterius. Gue belum pernah lihat, maksudnya nanti kalau ada kita review ya. Nah untuk engine-nya di 1300 cc, detailnya ada di sini. Oke, dari engine juga terlihat sama aja sih. Sekarang kita ke bagian samping aja. Nah guys, lu sadar nggak sih kalau kameranya gerak-gerak? Woi, sekarang kita pakai konsep baru. Biar kameramen tuh nggak nganggur gitu pas gue syuting, dia ngerokok enak-enak. Nggak bisa begitu, dia harus jalan-jalan dipegang kamera. Enak kan? Sekarang kita langsung ke bagian ini nih guys. Bannya itu dia pakai ukuran 185/65, ringnya 15. Berarti dia pakai ring yang paling kecil, sama kayak Avanza yang dulu. Abang-abangnya nih yang di atasnya yang katanya lebih mahal itu kan ada yang 16 sama 17. Berarti kita bisa asumsikan bahwa ini mobil sedikit lebih pendek dibandingin abang-abangnya tadi. Tapi itu nggak ada masalah lah, beda 1 inci kayaknya nggak ngaruh-ngaruh amat ya. Tapi ini tipe E, dan tipe E-nya tidak pakai pelek kaleng atau pelek baja yang kayak angkot gitu ya. Dia udah pakai yang model begini nih. Udah racing lah gitu, walaupun dia nggak pakai two-tone color. Bagian depan dia sudah cakram, dan yang belakang dia masih pakai tromol pastinya ya. Terus ke bagian atasnya dia nggak ada aksen apa-apa lagi. Ini dual VTI karena dia bensin. Untuk spionnya dia udah
Oh, nggak ada. Karena ini minimalis ya. Sekali lagi karena ini minimalis. Nggak ada apa-apa lagi, dan dia juga, tapi dia udah elektrik ya, walaupun belum elektrik retractable. Jadi kalau mau nekuknya dia masih harus pakai tenaga manusia. Bagian atas dia talang air, nggak ada aksen apa-apa. Kalau yang di atasnya itu kan ditambahin chrome ya bagian sini. Jadi floating roofnya itu jadi lebih kelihatan karena ada pemisah pakai chrome-chromean itu tadi. Tapi kalau ini kan enggak, jadi kelihatannya ya polos-polos aja. Jadi konsep floating roofnya nggak kelihatan. Terus bagian sini handle pintunya juga sewarna body sama, nggak ada aksen apa-apa, side body molding atau apapun. Terus ke bagian belakang sini sama. Ini tadi gue bilang dia belum pakai rem cakram, masih pakai tromol. Oke, di bagian samping itu aja. Agak gelap nggak sih? Nggak apa-apa lah, yuk. Nah, sekarang di bagian belakang nih guys. Bang Yaya naik mobil balap. Maaf ya kalau gelap. Ya anjir. Gila. Terus mobil balap dinaikin Yaya. Gelap ya? Iya. Di atas ada ini apa namanya, antenanya short pole. Jadi dia belum pakai yang shark fin ya. Karena dia minimalis. Terus sininya nggak ada, sama yang di atasnya juga dia nggak pakai apa namanya, spoiler belakang. Terus di sininya nggak pakai defogger juga, tapi di sini ada wiper. Di bagian samping sini ada tambahan gini nih, gua nggak tahu namanya apa dan nggak pernah ada yang mau bantu jawab juga di kolom komentar. Tolong dong kasih tahu ini apa nih. Coba kameramen bisa ngedeket nggak nih biar dilihatin ini apa nih. Siapa tahu ada yang tahu. Kalau gue jujur aja gue nggak tahu sih. Oke, udah lagi. Nah, gue pindah deh sini. Nah, lampunya dia itu dibandingin sama yang Avanza G deh. Kalau Avanza G itu dia LED-nya tuh dia agak panjang ya, ngebentuk gitu. Ngebentuk. Kalau ini enggak, dia tuh kayak biasa aja gitu, ngotak. Begitupun dengan lampu mundur dan lampu sennya. Jadi minimalis. Sini nggak ada aksen apa-apa, ada logo Toyota gede. Ke bawahnya ada Avanza 50 tahun dan ini adalah tipe E maksudnya ya. Ini ada tempat untuk plat nomor. Nggak ada kamera lah pastinya. Masa minimalis pakai kamera kan nggak mungkin ya. Nggak jadi minimalis dong. Kita harus konsisten. Nah, di sini tetap ada mata kucing dengan housing warna hitam Black Dove. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, ininya sama modelnya karena biarpun dia minimalis, tapi karena dia Avanza yang model terbaru, pasti dalamnya juga sama konsepnya, itu model sofa dan marwah, kayak sinetron. Nah, ini tempat penyimpanan nih, rapi banget tuh, rapi banget. Ini rata karena dia memang bisa rata lantai. Di sini ada penyimpanan, ada lampu untuk bagasi juga. Di sini juga ada untuk ini nih, nurunin apa namanya, ban serep. Oke, bagian belakang sih itu. Sekarang coba kita ke bagian dalam, bedanya apa aja. Oke, ini gue udah di dalam nih kabin. Gue baru ngidupin tadi. Gue nyalain kali ya biar agak terang gini nggak? Ya boleh ya. Masa nggak boleh? Ya boleh dong. Gue langsung hidupin AC-nya aja biar nggak panas. Oh ya, yang belum subscribe boleh subscribe dulu, di like, ditekan tombol loncengnya biar ada notifikasi. Komentar sebanyak-banyaknya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya bolehlah, apa aja komentar. Saya emang nggak baperan. Nah, ini tempat duduknya. Tempat duduknya dia semi bucket nih, enak empuk gitu. Terus warnanya dia hitam, terus ada motif kayak apa ya? Kayak apa sih namanya? Yang bangun bilik gitu ya. Bilik, anjir jadul banget gua. Tuh, tapi warnanya bagus sih menurut gua. Ada aksen lah setidaknya. Terus yang gue suka dari Avanza yang baru tuh headrestnya itu dibikin lebih proper aja gitu. Enak, walaupun nggak ada tambahan kulit dan lain-lain ya. Pengaturannya juga sama, dia sliding, terus ada reclining. Tapi tidak ada fitur kesukaan kita, aku anjir, gue dan teman-teman dengan tinggi badan yang minimalis, high adjuster tidak ada. Tapi gue ada solusi guys, bawa bantal. Tinggi enggak bisulan, iya pantat lo. Oke, terus ke bagian sini dia door trim itu plastik semua. Padahal di Avanza E sebelumnya ada bahan kayak fabric gitu ya, walaupun cuma sedikit. Ini plastik semua tapi ada perbedaan motif tuh. Bentuknya ada yang kasar, ada yang garis-garis, dan ada warna coklat juga di sini. Handle pintunya juga masih plastik, semua didominasi plastik kayaknya. Di sini ada untuk power window, di sebelah driver dia auto ya. Terus di sini pengaturan electric mirror, tapi dia nggak electric retractable. Di bagian kanan di sini ada untuk alarm dan vehicle stability control. Walaupun dia minimalis, keamanan harus tetap maksimal. Wih, pesan moralnya bijak banget ya.
Pengaturan setirnya gue kayak pemain sinetron. Wah, ini belum teleskopik. Jadi pengaturan setirnya sama kayak tipe Daihatsu Xenia. Semuanya dia kan belum teleskopik ya, baru tilt aja. Tapi menurut gue sih ini udah cukup untuk ukuran mobil Avanza tipe E ya, which is dia tipe yang paling low gitu. Nggak ada pencetan apa-apa, ada sih dummy, tapi nggak bisa dipencet. Kalau buat temen-temen yang suka sesuatu yang bisa dipencet-pencet, setir ini nggak bisa jadi opsi sih. Mungkin bisa bawa temen. Nah, udah lanjut. Terus sini ada untuk lampu nih, pengaturan lampu. Di sini pengaturan wiper dia sudah intermittent. Nah, Indra kemana tadi? Nggak ada ya? Gue tadi lupa nanya. Nih guys, jadi speedometernya dia memang masih yang biasa tuh. Sama mirip-mirip kayak yang lama nih sebenarnya, cuman dia bedanya dia udah Optitron aja tuh, udah cakep. Terus waktu dihidupin juga dia kayak muter dulu ngeng gitu. Tapi nggak ada suaranya ya. Jadi hitam putih merah gitu. Udah cakep sih warnanya, tapi memang dibandingin tipe G ini masih dianggap biasa saja gitu. Tapi ada indikator untuk membuka pintu, odometer, trip, jam, indikator bensin, kayak gitu-gitulah. Standar lah ya. Oke, ininya masih sama. Di situ ada Twitter, kiri dan kanan. Audionya nih kita coba nih. Caution, drive safely and obey bla bla bla. Agree aja. Ini ada pengingat tanggal guys, buat teman-teman yang suka lupaan sama tanggal, atau mungkin di handphonenya nggak ada kalender. Nih ada jam bla bla bla, radio, USB, telepon, M Toyota itu Mahtum Toyota kali ya? Enggak. Terus ada Bluetooth. Gue nggak ada. Ini ada voice. Nanti cobain sendiri deh. Yang pasti ini fitur-fitur. Tapi ya kategorinya sih masih standar lah ya. Pengaturannya pun sama. Dia ya standar lah, double din biasa lah gitu ya. Tapi menurut gue dengan tampilan yang sekarang tipe E ya, dibandingin yang tipe E yang zaman dulu tuh, yang model lama, ini udah selain dia floating, terus udah berwarna juga. Jadi ini improvement, walaupun dia minimalis tapi dia improve. Good job. Woi, kayak meme gitu. Nah di sini ada AC sama nih, nggak ada aksen apa-apa, hitam aja gitu semua. Ada ini nih apa, hazard. Ke bagian bawah ada AC yang tadi, walaupun dia sudah digital tapi dia belum auto, tapi dia sudah max cool. Ke bagian bawah juga di sini ada nih indikator seat belt, yang sebenarnya ini buat beberapa orang dianggap wah keren, tapi nggak terlalu diperhatiin kadang-kadang. Nah di sini ada smart stop button, nggak bisa dipencet karena emang nggak ada. Dia pakai kunci biasa kayak Avanza yang lama, dan konon kabarnya dia belum immobilizer. Terus ke bagian sini ada laci penyimpanan terbuka, ada power outlet 2,1 ampere, tuas transmisi manual. Tapi ya, gue baru ngeh juga nih, ternyata di sini sedikit nih, di kisaran sini nih, ada apa namanya, carbonize gitu tuh. Kelihatan nggak dari situ? Coba pakai kaca pembesar. Dia ada karbonnya, tapi karena itu tadi sekali lagi karena semuanya mayoritas hitam, jadi nggak terlalu kelihatan juga ya. Ini ada, ini ada laci buat ini, kayaknya buat koin kalau ini. Ini ada power outlet. Ini harus butuh adapter lagi nih. Ini ada handbrake mechanical. Armrestnya di sini nih dia, wah gila plastik semua. Di sini ada laci penyimpanan tertutup, tapi emang nggak gede-gede banget ya. Tapi ini buat siku kita nih proper lah. Menurut gue ini masih enak ini. Gue bukan pengguna mobil manual, bahkan kadang-kadang masih sering mati-mati gitu karena emang udah jarang banget pakai manual. Tapi kayaknya dengan posisi driving kayak gini, manualnya menurut gue ini enak loh. Gue nggak bisa pakai sih nih. Ini bukan test drive soalnya, nggak enak. Oke, ke bagian mana lagi, Indra? Sini ya. Nah di sini ada airbag. Nah tadi airbagnya dia tetap dual airbag loh, walaupun dia minimalis. Keren nggak? Untuk keselamatan tetap maksimal dong. Di sini ada cup holder yang bisa dibuka ditutup. Di sini ada tempat penyimpanan gitu kecil. Bukan penyimpanan sih sebenarnya, tapi iya sih ya. Iya nggak sih? Di sini ada laci. Ya udahlah, pasti ngagetin ya karena ini tipe E. Emang kenapa kalau tipe E? Oke, ke bagian atas di sini nggak ada wow. Itu. Kopi. Iya, ada endorsement guys. Itu tuh. Makasih. Pak ini Desi. Dede Kosasi. Gak apa-apa lah, karena udah beliin kita sebutin aja namanya kan endorsement ya. Ini nggak ada hand grip. Di situ ada modelnya detectable. Di sini ada ini nih sun visor kiri dan kanan, tapi nggak ada kaca, nggak ada lampu karena lampunya ada di sini, kacanya ada di sini. Wah ini kaca spion padahal lampunya masih kuning, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini
Ini kaca spion tengahnya dibandingin sama yang lama, Avanza yang lama kaca spion tengahnya itu nggak bisa diatur day night view-nya. Kalau seingat gue gitu ya nggak sih? Iya ya. Ya aja udah. Ini bisa diatur dan kayaknya lebih kokoh gitu. Kalau yang model lama tuh kayaknya goyang-goyang, ini kokoh nih. Jadi biarpun dia model yang kayak biasa gini, tapi menurut gue ini oke. Oke, di bagian depan itu. Sekarang kita ke bagian belakang, baris kedua. Halo guys. Aduh. Gelap-gelapan kita. Kelihatan nggak sih? Masih jelas ya? Masih jelas lah ya. Karena terakhir kita review yang Veloz itu sama tuh timingnya jam-jam segini dan mendung-mendung juga dan gelap. Dan yang nonton banyak banget. Nggak tahu kalau yang ini. Kita sih berharap sama. Tonton ya. Begitu. Nah, tempat duduknya sama sih. Gua nggak bisa ngomong terlalu banyak ya. Karena kalau dibandingin yang Avanza tipe G, secara dimensi sama, empuknya juga pasti sama. Gedenya ukurannya sama. Paling motifnya ini sama kayak yang depan hitam dan ada kayak bilik-bilik gitu ya. Bukan bahan motif ya. Merah-merah gitu. Dia 40-60, ada 3 headrest, 3 seat belt, dan dia bisa dikonsepin sofa. Jadi makanya ini kenapa majunya tuh bisa maju banget kayak gini tuh. Tuh. Oh, udah mentok ya. Jadi kalau untuk Anda, buat teman-teman yang mungkin sudah menikah dan punya keluarga kecil, yang suka jalan-jalan, touring dan lain-lain, dan mau nginep di hotel dananya nggak cukup, beli mobil ini aja. Lu jalan kemana main, lu bisa tidur di dalam mobil. Lu bisa main di dalam mobil. Main sama anak lu maksud gua. Main apa, main bola gitu, karena kan dia landai. Tadi gua sampai mana ya? Ininya ada tetap tunneling ya, padahal dia penggerak roda depan tapi kecil sih, nggak begitu kelihatan, dan dia nggak ada power outlet dan lain-lain. Ya ini sih calon rebutan power bank kayaknya. Nggak ada pocket karena dia minimalis. Nah, power door trimnya ini nggak ada coklat-coklatnya, udah plastik semua dan warnanya hitam semua. Yang bedain cuma aksennya aja tuh, motifnya aja. Tapi kalau yang depan kan masih ada coklat-coklatnya, makanya agak manis. Tuh, enggak. Ini hitam semua, tuh. Karena panas-panasan mulu. Aduh, gue takut banyak yang bully. Nah, ini ada handle pintunya juga plastik, ada cup holder. Udah di bagian bawah ada bottle holder dan ada speaker. Sebelah kiri juga pasti sama, nggak mungkin lah dibedain. Bagian atas ada hand grip, kiri dan kanan model retract. Lalu ada AC. Nah, AC-nya udah double blower dengan kemasan yang cakep. Jadi dibikin lebih rapi dibandingin yang lama, kayak naro apa ya? Kayak naro tip kompo gitu. Kalau ini enggak, dia udah rapi gitu ya. Dan modelnya kayak gini, tapi ini bukan cuman air circulator ya, tapi bener-bener double blower. Ini gua hidupin aja dah, tuh. Tuh kan? Woi, dingin coy. Dingin sekali. Wih, apa sih? Ini ada lampu kabin kuning warnanya. Gue perlu ke belakang nggak ya? Ya. Nah, dia one touch tumble ya. Maksudnya dia sekali tekan tumble. One touch tumble itu maksudnya sekali tekan dia langsung ngelipat. Dan dia sudah ISOFIX loh. Iya loh. Nah, tuh. Nah, ini gue duduk di bagian belakang. Coba kita tarik biar lebih nyaman. Wow. Ini adalah posisi duduk paling PW. Bukan Volkswagen maksudnya. Paling nyaman lah. Di bagian baris ketiga. 50-50. Pelipatannya dia bisa rata lantai. Dan kalau dijadiin model sofa, ini adalah tempat yang paling utama. Karena itu nanti diratain. Kakinya bisa ngelonjor ke depan. Ngelonjornya bukan ngelamun jorok, tapi ngelurusin kaki maksud gua. Ngelurusin kaki. Ngeruski kali. Apa ya? Apa? Di sini ada cup holder kiri dan kanan ada. Untuk dua, di sini ada juga ada penyimpanan. Cuma sayangnya karena ini adalah Avanza E manual, which is dia yang paling minimalis, jadi nggak dikasih power outlet. Bagian kedua, baris kedua enggak, baris ketiga enggak. Jadi berpotensi menyebabkan kerusuhan. Karena rebutan colokan. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kan handphonenya juga udah pada kuat-kuat ya. Baterainya udah baterai yang power gitu, super power ya. Apa sih baterai double power? Nanti kita tanya sama David Gadgetin lah. Wih, kayak gue kenal aja kayaknya. Gue tahu dia, tapi pasti nggak tahu gue. Apa lagi ya? Oh, seat beltnya. Udah kayak lah, Ayo tong dicokot, Ra. Oke.
Sorry gue tadi habis batuk-batuk sedikit karena gue ngomong nyerocos terus. Kiri dan kanan ada seat belt nih. Tuh, gue kayak komentator bola nggak sih? Dia modelnya yang fix gitu ya, sama. Jadi tiga-tiganya nih, baris pertama, kedua, dan ketiga seat beltnya fix, jadi nggak bisa dinaik turunin. Tapi nggak ada masalah lah. Yang penting kan keselamatannya. Walaupun mungkin dari sisi kenyamanan dianggap kurang karena nggak bisa diatur ya, tapi yang penting keselamatannya lah. Dan itu menurut gue masih cukup lah. Terus apalagi ya, udah sih kayaknya segitu aja. Dan sama di bagian baris ketiga juga posisinya lebih tinggi dibandingin baris pertama dan kedua, jadi pandangannya bisa lebih bagus secara visibilitas maksimal. Oke, keluar. Nah, Hotman Paris. Jadi gue udah jelasin semuanya, bagian depan, samping, belakang, dalam, semuanya kita bongkar, kita telanjangi. Wah, anjir. Avanza 13E manual, which is dia yang paling minimalis. Karena kalau murah relatif. Menurut lu worth it nggak? Worth it atau enggaknya lu boleh komentar di kolom komentar. Dengan harga di plat B ini 2022 228 juta. Gua nggak tahu diskonnya berapa karena ini kan baru banget. Nanti bisa tanya aja. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung, nomornya ada somewhere lah di sini nih nomor gua. Tanya-tanya aja dulu, cocok beli nggak cocok ya, nanti kita cari solusi ya. Yang pasti kalau beli sama Mahtum kepuasan merajalela. Dan follow juga akun medsos kita di sini. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, di komen sebanyak-banyaknya. Thank you for watching us. Tetap jaga prokes karena ada varian baru nih. Dah.